Northrop Grumman baru saja merilis foto publik pertama dari bagian depan rudal balistik antarbenua generasi terbaru milik Amerika Serikat LGM-35A Sentinel. Pada tanggal 22 Juli 2026, kontraktor pertahanan tersebut membagikan sebuah video di platform X yang menampilkan berbagai aspek dari program Sentinel. Cuplikan yang baru dirilis ini menyoroti upaya pengembangan dan pengujian yang sedang berlangsung di balik salah satu program modernisasi strategis terpenting Pentagon. Sentinel sendiri sedang dikembangkan dalam kemitraan dengan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk menggantikan sistem rudal Minuteman III yang telah berusia lebih dari 50 tahun guna memastikan kredibilitas pencegahan nuklir Amerika Serikat hingga paruh kedua abad ini. Foto-foto ini diambil saat bagian hidung rudal tersebut menjalani uji validasi akustik kritis di Large Acoustic Test Facility milik Northrop Grumman di Redondo Beach, California. Pengujian ini mensimulasikan lingkungan akustik ekstrim saat peluncuran dari silo guna memastikan sistem pemandu serta struktur kendaraan re-entry yang sensitif dapat bertahan dari beban getaran yang hebat. Rilis visual terbaru ini menandai kemajuan signifikan bagi program Sentinel. Berbeda dengan pendahulunya, Sentinel dirancang sepenuhnya menggunakan lingkungan rekayasa digital, sebuah pendekatan yang pertama kali diterapkan pada pengembangan pesawat pembom B-21 Raider. Metode ini memungkinkan para insinyur bergerak lebih cepat dari desain digital menuju perangkat keras fisik, sekaligus meningkatkan kolaborasi dan mengurangi risiko pengembangan, sebuah kemewahan yang tidak tersedia saat Minuteman III dibuat pada era 1970-an. Melalui replika digital atau digital twin, tim insinyur dapat mensimulasikan performa, tekanan fisik, hingga manajemen suku cadang secara real time sebelum satupun komponen fisik diproduksi. Pendekatan ini juga membuat struktur modular Sentinel jauh lebih mudah diperbaharui secara berkala, sehingga militer dapat menanamkan teknologi baru tanpa harus membongkar total sistem rudal di masa depan. Dari sisi performa fisik dan material, Sentinel mengadopsi propulsi roket berbahan bakar padat 3 tahap yang dipadukan dengan rangka bodi berbahan komposit, ringan namun sangat kuat. Pengurangan bobot struktural ini meningkatkan kapasitas muatan serta jangkauan terbangnya secara signifikan dibandingkan Minuteman III yang masih mengandalkan bodi logam konvensional. Efisiensi ini memberikan fleksibilitas tinggi bagi militer Amerika Serikat untuk meluncurkan berbagai jenis kendaraan re-entry, termasuk potensi adaptasi terhadap teknologi pertahanan masa depan. Kecanggihan paling krusial Sentinel terletak pada sistem pemandu canggih dan arsitektur keamanan siber yang sepenuhnya terintegrasi. Berbeda dengan Minuteman III yang masih mengandalkan komputer analog usang dan kabel tembaga tua, Sentinel menggunakan komputer digital modern yang kebal terhadap serangan siber. Sistem navigasi generasi baru ini menawarkan akurasi hantaman yang jauh lebih tinggi, sekaligus kemampuan penetrasi yang lebih kuat untuk menembus pertahanan udara modern milik musuh. Pengembangan hulu ledak nuklir W87 Mod 1 menjadi komponen pemukul utama yang dirancang khusus untuk memberikan efek gentar maksimal pada rudal Sentinel. Hulu ledak termonuklir modern ini dikembangkan oleh National Nuclear Security Administration untuk menggantikan hulu ledak era perang dingin yang saat ini masih terpasang pada Minuteman III. Keunggulan utamanya terletak pada penggunaan plutonium pit baru yang diproduksi dengan standar keselamatan modern serta desain arsitektur internal yang sepenuhnya disesuaikan dengan kendaraan re-entry Mk21. Integrasi hulu ledak digital ini memastikan Sentinel memiliki tingkat akurasi hantaman yang jauh lebih presisi dibandingkan pendahulunya, sekaligus membuka opsi fleksibilitas muatan ganda atau MIRV di masa depan jika peta ancaman pertahanan udara musuh semakin memperkuat perimeter eksternalnya. Akurasi dan kesiapan operasional hulu ledak W87 Mod 1 tersebut ditopang oleh jaringan serat optik bawah tanah yang masif untuk menghubungkan ratusan silo peluncuran. Melalui proyek koridor utilitas yang pengujiannya telah dimulai di Kimball, Nebraska, militer Amerika Serikat menanam ribuan mil kabel serat optik untuk mencakup area operasi seluas 32.000 mil persegi. Berbeda dengan Minuteman III yang interkoneksinya masih bergantung pada kabel tembaga tua bersinyal analog dari era 1970-an, jaringan serat optik Sentinel mengadopsi teknik pengeboran terarah bawah tanah yang jauh lebih aman. Infrastruktur kabel modern ini berfungsi sebagai jalur komunikasi data berkecepatan tinggi yang kebal terhadap gangguan elektromagnetik akibat ledakan nuklir, sekaligus memiliki proteksi siber tingkat tinggi dari upaya penyadapan asing. Pembaruan total pada sistem hulu ledak dan jaringan komunikasi bawah tanah ini pada akhirnya berujung pada efisiensi biaya perawatan jangka panjang yang jauh lebih menguntungkan dibandingkan mempertahankan Minuteman III. Meskipun biaya akuisisi awal program Sentinel sempat membengkak akibat restrukturisasi untuk membangun silo modular baru, biaya perawatan rutinnya diproyeksikan menurun drastis berkat prinsip longevity by design.
Sebagai perbandingan, dalam 5 tahun terakhir, militer Amerika Serikat harus menghabiskan hingga 2,5 juta jam kerja mekanik hanya untuk menambal komponen Minuteman III yang kian usang dan langka di pasaran. Dengan beralih ke Sentinel, adopsi sistem diagnostik digital otomatis dan arsitektur modular membuat proses pemeliharaan jauh lebih cepat, memangkas kebutuhan personil teknis di lapangan, dan menjamin kesiapan siaga triad nuklir darat hingga tahun 2075 tanpa perlu perbaikan menyeluruh secara berkala. Program Sentinel tetap menjadi salah satu upaya modernisasi pertahanan Amerika Serikat terbesar dan paling ambisius yang sedang berlangsung saat ini. Seiring berlanjutnya pengembangan, program ini diharapkan beralih dari pengujian darat dan pembangunan infrastruktur yang ekstensif menuju demonstrasi penerbangan pertamanya pada tahun 2027 yang menandai tonggak penting dalam upaya menggantikan Minuteman III. Sistem senjata ini diproyeksikan mencapai kemampuan operasional awal pada tahun 2030-an sehingga tetap mempertahankan komponen berbasis darat dari pencegahan nuklir Amerika Serikat untuk beberapa dekade mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, salam sehat selalu, dan sampai jumpa.